Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala mawala ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib, dan tentunya kita buka dengan bacaan Fatihah. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan, mudah-mudahan diberikan kecepatan dalam memahami, dalam latihan praktik baca kitab, juga dalam menerjemah. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Kamitin alamin. ya na'udzu nasta'in Arrahmanirrahim. shiratal mustaqim Maliki shiratal na'budu wa ladzina iyyaka an'amta 'alaihim nasta'in. ghairil Shiratal maghdubi 'alaihim. mustaqim. Amin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bil ummihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dari judul ya. Apa judulnya? Ma yahrumu Haidi. haidi wan nifasi. wan nifasi. Oke, sebentar. Wan nifasi ya. Mungkin semuanya di sini benar ya. Kecuali saya. Karena ma terdiri dari isim mausul fi mahalli raf'in khobar. Khobar. Kenapa disebut khobar? Karena ya sebagai penjelasan dari mubtada yang dibuang atau penyempurnanya. Hadza ma. Nah, sebagaimana dalam apa namanya judul ya, biasa seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah setiap isi mausul butuh yang namanya apa, Pak? Silah dan Aid. aid. Ini kira-kira silahnya terdiri dari apa? Jumlah fi'liyah. Fi'il mudhari disebut jumlah. Wa jumlatun aw shibhuha alladhi usil. Jadi yang bisa jadi silah itu adalah jumlah atau yang menyerupai jumlah. Kira-kira seperti itu. Nah, yang menyerupai jumlah ya jar majrur dan dzaraf. Oke, sekarang aidnya di mana? Aid dari yahrumu yang haram. Mustatir. Domir huwa. Domir huwa. Boleh tidak aid terdiri dari domir mustatir seperti ini? Ya. Boleh saja, gak ada yang larang kan Pak Bu. Oke. Kemudian ma yahrumu, sesuatu yang haram. Ma tersebut bil haidi, sebab haid, wan nifasi dan nifas. Oke. Jelas ya bacaannya, dan mufradatnya sudah kita ketahui bahwa haruma yahrumu ya itu mujarrodnya Pak ya, jangan sampai dibaca ma yuharramu, sesuatu yang diharamkan, tidak usah seperti itu. Karena yang haruma itu dipakai istilah haram sudah. Kalau itu yusannu baru ya. Ya, kalau dibaca ma yuharramu, karena istilah muharram nantinya kan isim apa itu? Isim maf'ulnya kan? Ya. Muharramun itu bukan yang diharamkan artinya, tapi Yang haram. bukan Pak. Bulan Muharram itu loh Pak. Oh, yang ini nih Pak. Yang ini saat Muliakan seperti itu kan. Yang ini, dipakai istilah Muharram itu bulan yang ya bulan Muharram gitu maksudnya. Kalau dibaca yuharimu gimana Ustaz? Enggak boleh juga. Kenapa Pak? Kalau dibaca yuharimu, Sesuatu yuharimu yang mengharamkan sesuatu tersebut, mengharamkan, nanti siapa yang mengharamkan pada apa gitu. Nah, sudah istilahnya ini adalah sesuatu yang haram gitu saja. Nah, kalau yuharimu mungkin al-haidho ya Ustaz. jadi kalau ditakwil menggunakan isim seakan-akan bilang seperti ini, ma huwa haramun bil haidi, seperti itu kan. Nanti kalau dipindah pada isim fa'il yang pantas pada fi'il maklum itu kan. Kalau isim maf'ul
fiil majhul. Oke, sering saya sampaikan bahwa tidak usah kita pada yang maklum kalau masih kita bisa gunakan, tidak usah kita pindah pada yang majhul, lagi masih bisa digunakan maklumnya gitu, maklumnya. Oke, apalagi dipindah pada wazan fa'ala yufa'ilu ya. Baik. Wayah rumu, jadi terdiri dari dua kalimat. Mungkin semuanya benar ya. Di sini tadi hasil setorannya semuanya bacanya wayah rumu. Terdiri dari apa? Wawunya harfu isti'nafin, kemudian fi'il mudhari. Nah, cuma di sini masih belum ada fa'il gitu kan Pak? Karena kalau ada fa'il nanti repot, nggak nyambung sama belakangnya ini nantinya. Wa yahrumu bil haidi, karena ini jar majrur wan kurang roknya ini itu, ya bil. Baknya bi-nya itu bi apa ya? Saya nyocok-nyocokin nggak ketemu Ustaz. Wa yahrumu bil haidi wa yahrumu, dan haram ya kalau bak seperti ini Pak, sebab nantinya Pak. Sebab ya. Jadi penyebab. Oh, jadi ilatnya haram itu karena sebab haid dan nifas. Tapi kalau menggunakan haid, biasanya tidak bukan bil haidi tapi ala. Nah, nanti redaksinya seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau ini kan masdarnya. Berarti haid dan nifas itu bukan orangnya, tapi sebab haid itu ya sesuatu yang keluar itu. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Wa yahrumu, bukan orangnya itu Ustaz. Bukan Pak, orangnya haid namanya Pak nanti Pak. Oke. Ya. Haid itu bukan masdar itu loh Pak. Hadha yahidu haidon, haid. Apa itu haid? Nuzulu damil haidi, haid datang bulan. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Ya. Halo? Bukan haid. Ya. Bukannya apa? Kan itu kan muannas tuh. Haid kah nggak bisa gitu. Ya, kemarin itu sama dengan hamilun. Jadi dengan mufradnya sudah ketahuan, nggak ada laki-laki bisa haid itu. Begitu juga orang hamil, maka yang digunakan ya hamilun, tidak usah mu'annas. Kan tujuan mu'annas itu adalah far'un dari mudzakkar kan? Nah, biar membedakan mudzakkar dan muannasnya. Kalau sudah itu khusus pada muannas lafadznya, walaupun berupa mudzakkar tidak dikasih tanda muannas, ya sudah selesai gitu. Kalau nifas Ustaz, orangnya apa Ustaz? Nufasa Bu. Nufasa. Oke. Dan satu orang ya Nufasa ya? Satu orang itu Bu, nufasa. Enggak pakai tamar buto enggak? Enggak Bu. Pakai hamzah ya Ustaz? Jangan nafisun nanti Bu, rusak nantinya. Pakai hamzah berarti. Ya, jadi seperti ini. Nufasa ya. Nifas. Nufsu. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, wa fi ba'din nusakhi, kita baca seperti itu ya, semuanya baca seperti itu ya, sudah gak ada yang salah dalam baca nusakh ya. Nusakh itu adalah apa? Jamak taksir dari nuskhatun ya, naskhatun ya, naskah, makanya disebut naskah. Tumben gak pakai matni ya, biasanya pakai matni. Wafi badin nusakhi, dan ialah jadi khobar muqaddam. Jadi kalau ada wafi itu Bu setelah di awal jumlah itu kemungkinan adalah khobar muqaddam seperti itu ya. Wafi badin nusakhi. Jadi nanti mana mubtadanya? Mubtadanya adalah apa? Jumlah dari ya wa yahrumu alal ha'i. Inilah yang disebut dengan mubtada ya, mentakdir lafdu seperti itu. Wa fi ba'din nusahi lafdu yahrumu alal haidi, yaitu menggunakan lafad wa yahrumu alal haidi, tidak menggunakan wa yahrumu bil haidi wan nifasi.
Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya kalau secara i'rab ya sama persis Pak ya. Sama persis antara yang pertama yaitu berupa fi'il mudhari, ini adalah jar Jar majrur. majrur. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, kan tidak ada fa'ilnya tadi. Wa yahrumu tidak ada fa'il. Fa'il. Terus yahrumu berikutnya juga gak ada fa'il. Jadi gimana ini? Samaniyatu fa'il. Samaniyatu asya'a. Samaniyatu. Sama Samaniyatu asya'a. ya, oke, sama niatu asya. Ya. Jadi fa'ilnya ini fa'il dari yahrumu, yahrumu ya. Tadi sudah jelas harumah yahrumu ya, ikut wazan fa'ula yaf'ulu untuk sifatnya. Kemudian ini ada wa yahrumu lagi, mana fa'ilnya? Ya, dianggap satu Pak, karena ini tambahan dari musannif ya. Dianggap satu, yaitu fa'ilnya yahrumu, seperti itu. Ya gak apa-apa lah, numpang. Atau yang dalam kurung itu bukannya hikayah gitu saja? Iya, iya bisa. Putusin di situ Karena aja gitu hikayah, makanya di situ Putus aja gitu ya. Iya, fa'ilnya berdua ya, biar dapat fa'il. Oke, ini fa'ilnya wa yahrumu bil haidi wan nifasi sama Samaniyatu asya'a. jelas ya sampai di sini sama yaitu itu jadi fa'il. Ya, karena apa yang haram gitu loh. Apa yang haram? Yang haram sebab haid dan nifas atau haram bagi orang yang haid, yaitu ya 8 ini. Nah, apa agak seperti itu. Kalau dalam tarkib fa'il itu kan apa atau siapa. Apa yang haram sama yaitu asya. Ya. Goremun sorib. Ya. Tapi kalau diterjemah bahasa Indonesia itu subjeknya biasanya Pak yang didahulukan. Jadi ada 8 seperti itu. 8 perkara haram bagi orang haid atau haram sebab haid dan nifas. Nah, itu kalau terjemah Pak. Jadi kalau mau menerjemah dengan bagus itu biasanya subjeknya didahulukan ya. Didahulukan kalau dalam bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu, asya'a ini kok mudhaf ilaih tapi Gorimun sorib Sat. Gorimun sorib. apa bahasan ini? Gorimun sorib. Ilatnya apa? Isim sorib berupa apa ilatnya? Berupa alif mamdudah. Alif tanis alif tanis mamdudah. Ya, tanis alif mamdudah, setelah alif ada hamzah. Oke. Ada berapa ilat isim munsharif? Takut lupa ini. 9 ya. 9. 9 ijma' wasin adilan an-nis bima'rifatin rakib wasi ju'ud matan wal wasful qad kamula. Mumtaz. Fal wasfu Pak. Wazni. Fal wasfu qad kamula. Ada yang hafal lagi? Apa saja ilat isim munsharif yang 9? Ada Pak. Iya, silakan apa? Ada wazan fi'il, udul. Ya. Udul. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin. Bahar apa itu Ustaz? Itu bahar tawil ya. Kalau amin tadzakuri jironim bidhi salami. Ya terserah pakai lagu apa saja. Asalkan jangan pakai lagu keroncong Pak. Oke, tanaman yaitu ya baru dirinci sekarang, tapi rinciannya pakai hitung-hitungan di sini. Maka dijadikan apa itu? Coba sekarang tebak i'rabnya Pak. Mubtada ahaduha, adapun salah satunya gitu. Berarti mahal apa Pak Sunaryo, Pak Bu semuanya? Mahal jar. Jar. Apa? Mudhaf ilaih. Kembali kemana ini? Ke Samaniyatu asya'a. Samaniyatu ya, karena
marji'ud dhamirnya muannas, maka di sini menggunakan Mu'annas. dhamir itu apa, Pak? Yang mengetahui cara mengetahui marji'ud dhamir itu pakai apa? Menggunakan dhamir. Hilang, Menggunakan apa? Kenapa? suaranya hilang, nggak ada. Oh, udah ada. Iya, sempat hilang nggak, Pak? Enggak sih. Waktu di fitnah itu, Pak. Yang hilang itu internetnya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui domir dengan apa, Pak? Bit domir. Karena cara mengembalikan domir dengan akurat itu harus pakai perasaan seperti itu. Makanya dikatakan malam ya'rifid domir falaisa lahud domir. Orang yang nggak punya perasaan ya nggak tahu kemana ini marji'ud domirnya, seperti itu. Nah, ada yang bilang kemarin itu seharusnya perempuan itu nggak punya domir, bilangnya. Nggak punya domir. Seharusnya perempuan itu nggak ada domir yang untuk perempuan, bilangnya, karena nggak punya domir, bilangnya. Siapa ada kemarin. Oke, lanjut. Ahaduha, adapun salah satunya berarti di sini kalau ada mubtada kita jadikan Khabar. Ahaduha as-sholatu, maka ya pas sudah narasinya salah satunya adalah sholat. Nah, kemudian di sini di i'rab jadi apa, Pak? Fardhon. Kira-kira jadi hal. Berkana. Jadi kira-kira di sini lebih cocok mana, Pak, menurut sampean, Pak? Fardhon ini jadi khobarnya kanah tapi kanahnya dibuang, atau menjadi hal? Dicocok khobarnya kana. Khobar. Kok bisa dibuang kanah dan khobarnya? Kenapa dibuang, Ustaz? Nah, kenapa dibuang? Jadi semuanya itu dibuang karena sudah diketahui, dan ini sudah saya jawab di salah satu VT TikTok saya, Pak, kemarin itu ada ketika saya live itu, kok bisa jadi apa namanya hal? Kok bisa jadi khobar dari kanah mahdhufah? Jadi kebetulan itu saya punya apa namanya salah satu ini, mudah-mudahan masih ada terkait dengan ini dalam ayat Al-Qur'an, Pak, dalam ayat Al-Qur'an. Oh, ini ya, sebentar, Pak, tak ulangi lagi. Jadi ada dalam Al-Qur'an itu, Pak, dalam Al-Qur'an, wala tas'amu antak tubuhu sawiran au kabiron. Jadi di sini, Pak, lafadz sawiran tapi kecil ini ya. Ini nggak kelihatan ya menurut di anunya ya. Itu memang bisa kita jadikan halun mansubun au khabaru kanal mahdhufah ma'a ismiha nanti ditegur ma'asmiha bitakdiri kana sawiran, kira-kira seperti itu. Ini apa, Ustaz? I'rab Quran, Ustaz? I'rabul Quran ya. Jadi boleh jadi hal gue, Ustaz? Kenapa? Boleh jadi hal yang tadi? Boleh jadi hal, iya boleh. Tapi kalau sawiran di sini memang isim mustaq ya, maka lebih didahulukan hal. Ya, apa? Kalau sawiron tadi dalam ayat itu kalau saya lebih condong ke hal. Karena itu tidak usah ditakwil, karena al-halu wasfun fadlatun mun tasibu mufhimu fi halin kafar dan al-habu. Kemudian kalau ditakwil ini, ditakwil mustaq, kira-kira jadi apa ini kalau kita jadikan hal fardhon? Mafrudoh. Mantap. Mafrudon. Mafrudon. Au wajiban. Enggak ya, yang ini. Naflan. Isim mustaqnya apa? Naflan ini kan masdarnya. Berarti nafilah, nafilatan itu loh, Bu, nafilatan. Ya, jadi beda, yang digunakan kan fardhon mafrud ya, gak ada yang faridun, gak ada kan faridun sholat fardu. Tapi kalau naflan itu bukan manfulan, tapi yang dipakai adalah nafilatan, gitu kan? Gitu, Bu. Jadi sesuai dengan apa yang biasanya digunakan gitu.
yang digunakan. Kalau dijadikan khabar dari kana mahdhufa, apa dalilnya? Dalilnya wa yahdhifunaha wa yahdhifunaha wa yub kunal khabar wa bada'in walau katsiran dash tahar. Itu dalilnya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah boleh membuang kana dan isimnya dan menetapkan khabarnya saja, dengan catatan apa? Biasanya umumnya terletak setelah in dan lau. Kalau sudah diketahui ya tetap catatannya kalau sudah diketahui. Oke, kira-kira seperti itu ya. Itu bisa dijadikan karena kaidah wa yahdhifunaha wa yubkunal khabar itu tidak harus tentu pada in dan lau, Pak. Tidak harus. Wa ba'da in walau itu kan ada qaid katsiran dashtahar. Itu ya memang yang umumnya setelah in dan lau, tapi bukan berarti pemahamannya adalah selain terletak setelah in dan lau nggak boleh dibuang. Enggak, itu umum. Intinya kembali pada kaidah-kaidah dasarnya, bahwa wahadzfu ma yu'lamu jaizun. Membuang sesuatu yang sudah dimaklumi itu boleh. Dan itu dijelaskan bukan hanya tadi yang saya buka di Irabul Quran, itu bisa dilihat juga dalam Tafsir As-Sawi ya. Cuma ini nggak tampil ya. Kemarin itu sempat saya buka di Tafsir As-Sawi itu. Oke, kira-kira seperti ini Bapak Ibu semuanya ya. Wa kadza, begitu juga, yuk kita i'rab sebagai harfu atfin. Kadza jarun wa majrun. Khobar muqaddam, berarti di sini kita jadikan mubtada muakhar. Ayo kita cek sekarang. Tadi ketika setoran ada yang baca sajdah, ada yang membaca sajdah semua ya. Sajdah. Sajdah semua. Ya. Siap. Kita cek di kamusnya apa bacaannya. Sajadatan. Ini draw ini Pak, sama-sama gak dikasih harokat. Ya sudah Pak. Sajdah memang ya. Sajdah itu masdarnya ya. Fa'latan. Karena itu masdar marrohnya gitu Pak kalau nggak salah ya. Oh, wa fa'latun limarrotin gajal sawa fi'latun lihayatin kajil sah itu. Berarti itu menunjukkan marroh berapa kali. Makanya sajdataini seperti itu ya. Sajdataini si tasniyahnya itu. Oke, ya sepakat Pak. Dibaca wa kadza sajdatut sajadah. Sujud tilawah itu apa? Sujud karena mendengar bacaan Quran itu kan. Wasyukri dan sujud Syukur. Gimana bacaannya Pak Hasan? Sujud syukur, sujud tilawah? Nggak tahu saya lihat. Ayo siapa yang masih hafal? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Alladzi Gak pernah sujud tilawah sama sujud tilawah. Tapi sebenarnya subhana rabbiyal a'la gitu ganti seperti itu ya sama aja, gak apa-apa. Cuma atau rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala amala sholihan tardah, bisa seperti itu. Wa syukri jelas ya. Watsani, silakan bertaubat yang baca watsani Bu. Nah, lupa kalau ini adalah apa? Isim mangkus. Isim mangkus itu orang Arab sulit bilang watsani Bu. Tapi ya itulah karena orang Indonesia itu ya gak ada yang sulit Bu ya, sampai tadi ditulis wasaniyu sama Bu Ais. Oke, wasani ini si mangkus karena diakhiri ya lazimah Bu ya. Wasani mangkusun wanas buhu zahar wa rafuhu yun wa kadza aidan yujar, berarti hanya rofaknya saja, hanya rofak saja, rofak dan jarnya saja. Tapi kalau nasab dia wa nasbuhu zahar, isi mangkus. Kemudian ini khobarnya ya, berarti dibita baca Saumu. ya as-saumu. Oke. Ditakwil itu apa maksudnya tadi Bu? Ini ada yang nanya soalnya. Ditakwil itu tadi dari lafadz fardhon ditakwil menjadi mafrudhon, itu dipindah, takwil itu pindah. Atau di apa namanya Pak? Di convert lah Pak ya.
dari kata fardhon karena nggak boleh kalau hal terdiri dari isim Dar. jamid atau isim dzat gitu, harus terdiri dari isim sifat karena harus isim mustaq ya, karena hal itu wasfun fadlah, wasfun fadlatun muntasibu. Maka nanti kalau ada kata wahdahu itu kan isim jamid, maka ditakwil menjadi aimun faridan. Kalau fardhon itu kan masdar, masdar itu isim jamid bu pak ya, bukan isim mustaq. Nah, kecuali masdar yang lebih dari tiga, Tiga. iya tiga huruf ya, yang sulasi mazid ya. Makanya di situ harus takdir, oh ini fardhon au naflan Naflan. gitu. Kalau dijadikan hal, tapi kalau dijadikan khobarnya kana ya tinggal ditakdir wasani as-saumu kana Kana fardhon. fardhon atau fardhon kana gitu biasanya Pak. Fardhon kana au naflan. Takdirannya apa? Fardhon kana itu maksudnya baik itu berupa puasa fardu au naflan atau puasa. Sunnah. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Talisu. wasalisu dan yang ketiga, adapun yang ketiga kiro Qiraat. atul Qiraatul Quran. Qur'ani. Masa mau dilihat di kamus kiroah itu apa artinya? Butuh kamus Membaca. kah? Nah, Membaca. Baca. Tapi ada kirah itu maknanya Wah, wah. wabah. Mas saya nggak tahu ini mau diambil dari mana ini. Mungkin adakah oh ini kiroatan, tulisannya beda Bu soalnya. Kiroatan Qur'anal Alkitabah. Qur'anan itu sebenarnya bentuknya masdar dari qoro'ah seperti itu iya. ya. Oke, kemudian apa? Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Oke, tapi sudah dijadikan istilah Bu ya, qiraatul Qur'ani membaca nantinya kalau diterjemah secara harfiah. Terus warrabi'u, sampai di sini masih benar semua. Ini jadi khobar mashul Mushaf. Mushafi. ya, masul mushafi. Terus apa artinya? Masuk, masih ingat itu bentuknya apa Pak Bu? Memegang Quran. Ya, masah ya masuk. Menyentuh. Ya, ada lamsun, ada masun, ada ada masu ya. Dalam masalah ini kan ulama kalau yang lamsu itu lebih pada berhubungan. Nah, makanya dalam menafsiri masalah lamsu itu kan kalau dalam madhab Imam Malik kan nggak batal. Sedangkan dalam madhab Syafi'i lamsu sama masu itu sama. Maknanya apa? Menyentuh. Ya seperti itu. Makanya ada ikhtilaf di situ Pak. Jadi lamasa itu menyentuh ya bimakna massa ya, ada kan di sini bimakna, tapi ini yang dipakai dalam redaksi lain itu ada lamasa itu lamisul jariyata, berarti maksudnya bukan menyentuh atau meraba jariyah Menggauli. tapi menggauli seperti itu. Makanya disitulah menjadi perbedaan ya. Ya. Terus lanjut Pak, dulu kita selesaikan ya. Untuk sementara untuk yang nanti di ini saya jawab setelah akhir sesi ini ya. Coba lanjut dulu Pak. Wa huwa ismun maktubi Mulil maktub. Min kalamil maktub apa? Kalau kita terjemah wa huwa, dan adapun yang dimaksud mushaf ismun ialah Nama sesuatu yang ditulis, sesuatu yang ditulis ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maktub itu diambil dari kata ya. Jadi kalau kita tidak mau capek kamus ya tinggal tasrif saja kata bayak tubuh. Ayo, ada yang bisa tasrif kata Kitaban. Oh, kitabatan loh Pak. Kata bayak tubuh kita. Bukan katban. Kita Kitabatan. ya.
Wa Terus kitaban bahwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktubun ya, tapi miktabun. ada yang katban memang di sini Pak, tapi nggak terlalu dipakai. Adanya kitaban atau kita batan itu yang masyhur dipakai seperti itu. Oke, kita coba lanjut dulu. Kita coba lanjut. Mana? Warabi wa ismun lil maktubi min kalamillahi ta'ala. Ta'ala ini fiil sebenarnya Bapak Ibu ya. Bimakna ala gitu. Dimana ala maknanya ya maha luhur seperti itu. Bainat daf kita cek di kamus apa itu. Banyak versi nih. Nah, banyak. Dua Coba lembar itu. dafah itu sisi Pak. Jadi ada tasdidnya Pak ya. Makanya dikatakan dafatul kitab, dafatul bab ya. Dafah. Ya, Cuma kalau dapat itu kan mendorong biasanya. berarti mendorong dua. Jadi yang dimaksud mushaf itu adalah suatu nama ya bagi lembaran itu loh Pak yang ditulis ya. Dua lembar. Ya pada Lembaran. dua sisi lembar itu ya di kanan sama yang di kiri itu. Oke, Lembaran. silakan yang baca wahamlihi bertobat siapa? Yang Siapa tadi bacanya wahamlihi Oh, harus dicek lagi kah? Ada yang tadi Mas Arya kah atau siapa? Aku yo, kok gak ada yang aku ya? Mau dilihat lagi kah? Kiriman Lihat WA-nya. Ustaz. Saya. Oh, saya sudah Pak, sudah saya yang aku. Waham luhu karena diatapkan pada masu Bapak Ibu ya. Oke, waham luhu. Apa hamlu maknanya? Membawa. Membawa. Oke, membawa kecuali illa idza khafat alaihi. Apa artinya? Kecuali ketika ia khawatir atas Ianya khawatir atas Al-Quran. ya. Alam. Ini dalam kondisi yang darurat lah, tidak memungkinkan, takut keinjak atau ya kesulitan lah kalau tidak dibawanya walaupun nggak punya walaupun dia dalam keadaan haid atau nifas. Sehingga dalam hal ini Pak masih banyak ya kan pertanyaan-pertanyaan ketika ikut MTQ atau ikut-ikut apa seperti itu ketika dalam keadaan haid dan nifas. Maka sebenarnya ada beberapa ibarat atau referensi terkait dengan hal itu ya. Cuma ya jangan kita menggampangkan gitu loh Pak. Gampang mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa taklid atau kita ambil referensi itu. Dan kita dalam keadaan darurat. Iya. Oh, itu Ustaz yang dapat lain itu yang mana yang berapa tadi Ustaz? Hah? Baiknya dapat ini apa daftain atau dapat lain? Oh, tadi sudah sudah dibuka loh. Ini nah. Jadi gimana tuh yang berarti? Sisi. Nah, jadi kan Quran itu kan ada kanan kiri. Oh, kok baik ke sini. Quran itu ada kanan kiri. Apa yang dimaksud mushaf? Ya. Jadi yang ditulis maktub kalam nama yang ditulis ya kalamnya Allah bainad dafatain di antara dua sisinya tersebut seperti itu dua lembar itu lembar lah kalau sekarang. Dapat ini betul Ustaz ya. Iya, yang benar adalah daf. Itu. Hah? Tapi kalau dibaca daftaini itu apa? Apa itu misalnya? Gak ada. Mau dicari di mana lagi ini? Memang gak ada Pak. Semuanya berharkat Pak. Abah Muji tadi pakai itu ya. Maksa nih, saya cari dalilnya dulu saat. Paksa. Gak ada Pak. Oke, gak ada Pak. Tuh. Ya kan maksudnya itu kan sama-sama tasniyah Ustaz itu. Hah? Dafataini dan dafataini itu kan sama-sama ya, mufradnya apa Pak? Mufradnya dulu Pak. Ketika kalau dibaca daftaini berubah arti atau gimana kan begitu? Ya minimal orang Arab gak ngerti Pak. Kan seperti itu konsekuensinya kan.
Kita gak apa-apa baca wa yahrumu bil haidi wan nafasi. Baca seperti itu ya gak apa-apa. Ya Pak, kalau Pak Hasan ngerti saja, oh ya maksudnya itu nifas gitu kan. Cuma kalau ditanya ke divalidasi, gak ada orang Arab itu bilang nafas gitu. Itu saja Pak sih nantinya. Ya untuk Berarti lebih lebih konkretnya lagi itu kembali ke kamus ya. ya apalagi ketika menulis atau apa. Tapi di kamus saya nggak muncul itu tadi, makanya saya sembarangan itu. Oh, kok. Masa kamu siapa sampean yang pakai? Di komus itu yang seperti Muncul ke? internet itu, Android itu, Oh, kamu yang biru itu kah? yang biru. Nah, saya kurang tahu juga Pak. Kok bisa kamusnya nggak ada? Itu belum kah kayaknya. Sampai buka Munawir juga saya tadi nggak dapat itu. Masa deh, saya coba buka Munawir. Coba buka. Coba Pak buka pakai Dapat kamus saya. Pak. Kamus ini loh Pak. Kamus online itu Pak. Mau jam namanya Pak. Mau jam. Coba tak carikan di sini ya. Sebentar. Mau Kirim ke grup Ustaz. Linknya. sebentar Pak. Nah, ini kamus ini yang benar-benar kamus sebenarnya Pak. Cuma bahasa Arab semua ya bahasan. Yang ininya gak tahu artinya, apalagi yang ininya bahasa nanti kalau baca pakai kamus ini. Nyarinya susah. Jadi arti dapatunnya susah, apalagi dijelaskan al-janbu min kulli syai'in au sahifatuhu. Ya, jadi ini loh Pak, benar ya. Nah, ini bahkan dikasih harokat apa ini? Dafatun. Pakai tasdid Pak. Kenapa? Ya. Ada kata dafun itu gimana? Nanti itu apa yang hadroh yang bisa dipukul itu loh Pak. Iya kan Atoblu didorong. ya, atoblu. Kalau orang Arab kan disuruh dorong itu duf kan gitu. Iya. Oke. Ya ini yang benar-benar. Nah ini janbun sisi atau sahifatun dafata kitabin atau mushafin. Nah, oke, kita coba kembali ke laptop Bapak Ibu semuanya. Oke, kira-kira apa yang belum diketahui mufradatnya? Khofat sudah ketahuan kah? Khofat diambil dari kata khofa ya khofu. Nah, Takut. jadi cari di sini kalau nanti gak Pak ya. Kalau benar-benar mau cari khofun ini banyak jenisnya. Khofa, apa itu khofa? Ini tak cari di kamus ini, nanti dijelaskan sama kamus lagi Pak. Nah, Nyari ini kan malah suruh nyari artinya lagi. orang sudah bingung suruh cari artinya. Mana ini? Hah? Udah nggak tahu Ya artinya. khofa khaufan ya wa ma khofatan khifa fa huwa khaifun. Nanti dijelaskan khofa syakhsu misalnya. Syi'run kok syi'run sya'run apa? Syu'run kok saya yang ngawur. Syu'run perasaan binauil ittirab bisa babik tirabi makruhin au tawaqqu'ihi. Suatu perasaan dalam bentuk apa ya? Ketakutan itu namanya khauf ya. Dengan sebab dekatnya sesuatu yang ditakuti atau nyatanya sesuatu atau ya. Oke, kita coba lanjut. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau memang sudah jelas silakan terjemah ya, apalagi yang masih salah. Nah, di hukum yang masih salah tadi silakan baca Buais. Kalau saya ngambil yang nggak mau. Ya, kalau yang benar nggak boleh baca. Yang salah itu. tadi kesempatan bertaubat kembali, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yahrumu bil haidi wan nifasi. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi wa fi ba'din nusakhi wa yahrumu 'alal haidi thamaniyatu asya'a. Ahaduha as-salatu fardhon aw naflan. Wa kadza sajdatu tilawati wa syukri. Wa tsani as-saumu fardhon aw naflan. Wa tsalitsu qiraatul qur'ani. Wa rabi'u masul mushafi wa huwa ismun lil maktubi min kalamillahi ta'ala baina daffataini
wa hamluhu illa idza khafat alaihi. Silakan tarjim Bu, tarjimi seperti itu ya. Ma yahrumu, hal-hal yang diharamkan bil haidi wan nifasi, sebab haid dan nifas. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi, dan diharamkan sebab haid dan nifas. Wa fi ba'din nusahi, dan pada sebagian naskah. Wa yahrumu alal haidi, dan diharamkan atas orang haid menggunakan lafaz wa yahrumu alal haidi, itu yang dimaksud. Oh ya. Dan pada sebagian naskah menggunakan lafaz wa yahrumu alal haidi sama niatu asya'a. Ada jangan sambung. Dan di dalam, dan ialah di dalam sebagian redaksi menggunakan wa yahrumu alal haidi gitu loh Bu. Artinya haram bagi orang yang haid gitu. Haram bagi orang yang haid. Sama niatu asya'a. 8 hal. 8 macam. 8 macam. Ahaduha, salah satunya as-sholatu adalah sholat. Fardun au naflan. Baik fardu ataupun sunnah. Wa kadza sajdatut tilawati wa syukri. Dan demikian juga, begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur. Wasani, dan yang kedua as-saumu adalah puasa. Fardon au naflan, baik fardu ataupun sunnah. Wasalisu, dan yang ketiga qiraatul Qur'ani, adalah membaca Al-Qur'an. Warabi'u, dan keempat masul mushafi, adalah menyentuh mushaf. Wahwa, yaitu ismun, nama, lil maktubi, dari yang tertulis, min kalamillahi ta'ala, dari kalam Allah Ta'ala, bainad dafataini, di antara kedua sisinya. Hamluhu, dan membawanya. Illa, kecuali idza khafat alaihi, apabila khawatir atasnya. Gitu Ustaz. Oke Bapak Ibu, gak ada pertanyaan di sini dari materi yang dibaca, silakan sebelum kita tutup. Yang khawatir itu maksudnya apa Ustaz? Khawatir hilang hafalannya atau gimana? Nah, terus apa yang ditanyakan tadi? Illa idza khafat alaihi, ai min gharakin, misalnya takut Bu, tenggelam, au harokin, atau takut kebakar, au najasatin, atau terkena najis begitu. Au najasatin, au. Oh, seperti itu. Iya. Au kuihi fi yadi kafirin, atau takut jatuh ke tangan orang yang takut diambil lah. Fayajibu hamluhu hina idin, maka ketika itu wajib membawanya hina idin. Wa yajuzu hamluhu, maka boleh li khaufin nahwi ghasabin, takut diwasab, au sarikotin, atau takut dicuri. Itu Quran tapi ada emasnya misalnya Bu, sampean Bu. Kalau di antara dua sisi tadi, lembar. Oh iya tuh Ustaz. Itu Ustaz, sarahnya gimana tuh Ustaz? Apa? Yang syarat tadi dafata ini. Tunggu. Wa huwa karena ta'ala baina daftayil mushafi Pak. Walaysa tafsir laisa muradan huna wa innamal muradu bihina kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatihi walau umudan. Sebenarnya gak harus ada lembaran, bukan hanya baina dafata ini. Sebenarnya bukan seperti itu saja maksudnya kata musannif, tapi setiap kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatihi walau
amudan, ya. Meskipun itu berupa tiang, lauhan atau berupa papan tulis, ya. Au nahwahuma, ya. Seperti itu. Semacamnya ya. Oh, kalau kaligrafi juga sama berarti Sat ya? Iya, Kaligrafi sama, yang di Pak. dinding ya? Au Kaligrafi bukan itu yang maksud mushaf itu. enggak seandainya Ya, maktubu. ya sebenarnya itu yang dimaksud mushaf, lebih spesifik ini ya. Sebenarnya apa saja yang ditulis nanti bisa disebut apa? Bisa haram juga seperti itu. Jadi Ustadz, intinya kalau di mazhab Syafi'i, baik membaca atau menulis, baik yang berupa apa tadi, membaca Quran yang mushaf atau membaca hanya berupa kaligrafi atau apapun itu tetap tidak boleh ya Iya, Ustadz? iya, Bu. Ini masuk, Bu, bukannya membaca, Bu, masuk. Masuk. Menyentuh. Kiroahnya tadi sudah Ya, kiroahnya. tetap juga kiroah tetap. juga sama. Tetap ya. Oh iya. Jadi membaca Kiroah dan Al-Quran megangnya. juga memegang tidak boleh. Itu ya. Iya, Iya, kalau Bu. Kalau nggak punya wudhu kan bisa baca tapi nggak pegang, Bu. Tapi kalau haid itu membaca dan memegang, menyentuh itu juga haram dalam fikih Syafi'i. Seperti itu ya, terlepas dari fikih-fikih yang lain ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Cukup Pak ya? Iya, Sat. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita semua. Amin. Mudah-mudahan masih diberikan keistiqomahan, diberkahi umur, dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan. Yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Ala hadin ya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabillil rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.